hari ini alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran silahkan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baiklah, sebelum ibu mulai, ibu mau absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang gak masuk. Itu di sampingan kamu siapa yang gak masuk? Iya, kenapa? Sakit. Oh ya, siapa namanya? Ya, sakit. Baiklah, ada yang tahu hari ini ibu mau bahas materi tentang apa? Ya, pintar. Hari ini ibu bahas tentang APBN. Ada yang tahu singkatan dari APBN itu apa? Ya, betul. Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, ya sebelum lanjut ke materi hari ini, untuk materi minggu kemarin ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Oh baiklah, paham semua ya. Baiklah, karena kalian sudah paham semua, ibu akan lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang APBN. Nah, untuk hari ini ibu akan mengulas tentang apa pengertian dari APBN, fungsi dari APBN, tujuan dari APBN, sumber-sumber penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran negara. Baiklah, untuk persingkat waktu ibu langsung saja ya untuk menjelaskan tentang APBN. APBN di sini adalah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Jadi APBN di sini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi data sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama setahun anggaran. Jadi bisa digarisbawahi ya bahwasanya APBN yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah selama 1 tahun anggaran. Seperti itu ya. Paham? Paham. Baik. Lanjut ke fungsi APBN. Fungsi APBN di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, fungsi alokasi di sini, dalam menjalankan fungsi alokasi di sini, pemerintah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran sesuai yang ditetapkan dalam APBN. Jadi seperti ini. Setiap pendapatan yang diterima di suatu negara tersebut akan disalurkan ke pos-pos pengeluaran yang sudah ditetapkan. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, Andi bertanya apakah besarannya itu sama, Bu? Tentunya tidak, Andi. Tentunya besarannya itu disesuaikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN. Seperti itu ya, bisa dipahami? Contohnya, kalau misalnya saat ini pemerintah menganggap bahwasanya faktor manusia itu merupakan sumber daya yang strategis, maka alokasi anggaran itu untuk sumber daya manusia melalui pendidikan yang diperbanyak. Yang kedua, yaitu ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini, dalam menjalankan fungsi distribusi di sini, pemerintah membagi anggaran pendapatan antar wilayah dan antar negara akan menghasilkan keadilan. Contohnya, contohnya bagi mereka masyarakat yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, mereka diwajibkan untuk bayar pajak lebih banyak daripada mereka yang memiliki potensi ekonomi yang rendah. Nah, sedangkan kalau yang masyarakat yang memiliki potensi ekonomi yang rendah itu tidak perlu bayar pajak, dan bahkan pemerintah memberikan bantuan melalui subsidi atau BLT. Dan untuk mahasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, mereka akan diberi bantuan beasiswa bidik misi. Seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi stabilisasi. Nah, dalam menjalankan fungsi stabilisasi di sini, pemerintah menjadi alat untuk mengatur
kebutuhan pokok perekonomian. Nah, contohnya dengan adanya dampak COVID-19 di sini, perekonomian menurun. Dan untuk memulihkan perekonomian tersebut, pemerintah bisa dengan memberikan stimulus dengan cara menurunkan pajak atau memberikan BLT kepada masyarakat, sehingga daya beli masyarakat itu meningkat. Nah, itu ya. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tujuan dari APBN. Nah, anak-anak, tujuan dari APBN di sini yaitu sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahannya. Kemudian yang kedua, dengan adanya APBN di sini, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran. Yang ketiga, dengan adanya APBN di sini bisa menghindari kesalahan, keborosan, penyelewengan dalam masa pemerintahan. Kemudian yang keempat, dengan adanya APBN di sini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Baiklah, selanjutnya yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Nah, sumber-sumber penerimaan negara di sini dibagi menjadi dua. Ada yang bersumber dari dalam negeri dan yang kedua hibah. Nah, yang pertama ini yang bersumber dari dalam negeri dibagi menjadi dua. Ada yang pajak dan bukan pajak. Nah, untuk yang penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada PPH, pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada PBB, yang ketiga ada PPH. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai di sini adalah pajak yang dikenakan ketika melakukan transaksi jual beli kepada barang konsumsi. Contohnya misalnya kamu Amir. Misalkan Amir ini mau beli roti ke mall atau ke supermarket. Amir ini beli roti di rak harganya 6.000. Nah, akan tapi ketika ia mau bayar ternyata harganya 6.500. Nah, kenapa kok bisa ada selisih harga? Nah, karena roti yang dibeli Amir tersebut merupakan barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Itu ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi ya beli ke supermarket dan harganya beda dengan yang di rak, jangan heran ya, karena barang yang kalian beli itu merupakan barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai seperti itu. Nah, yang kedua ada pajak bumi. Pajak pertumbuhan dan bumi. Nah, di sini setiap warga masyarakat Indonesia yang memiliki tanah dan pembangunan akan dikenakan pajak PPH. Nah, yang ketiga yaitu ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan di sini pajak yang dikenakan terhadap penghasilan baik itu perusahaan atau individu. Contohnya misalkan ketika seseorang, contohnya Amir. Ketika Amir ini sudah memiliki pekerjaan dan dia sudah memiliki penghasilan, dan penghasilan tersebut sudah melebihi batas ketentuan pajak penghasilan, dan pastinya Amir ini harus bayar pajak penghasilan. Seperti itu ya. Itu untuk sumber-sumber yang pajak. Nah, selanjutnya sumber dalam negeri yang bukan pajak itu ada 4. Ada migas, non migas, BLU dan BMUN. Apa itu migas? Migas itu minyak gas dan bumi, contohnya seperti gas LPG. Nah, untuk yang non migas ini biasanya berhubungan dengan pertambangan, contohnya batu bara, gitu ya. Nah, kalau BLU ini badan layanan umum. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti rumah sakit, universitas, seperti itu.
Nah, yang terakhir itu ada BUMN. BUMN di sini itu badan usaha milik negara. Apa saja contohnya? Contohnya seperti Pertamina. Nah, Pertamina POM itu milik negara. Bank BNI itu milik negara. PLN itu milik negara. Itu ya. Sampai sini ada yang belum dipahami? Silakan sebelum lanjut. Paham semua? Baik. Pintar-pintar di sini ya, anak ya. Selanjutnya jenis-jenis pengeluaran. Nah, jenis-jenis pengeluaran. Jenis-jenis pengeluaran di sini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu anggaran belanja pusat. Yang kedua, anggaran belanja daerah. Nah, anggaran belanja pusat di sini juga dibagi menjadi dua. Apa saja? Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Nah, pengeluaran rutin di sini yaitu pengeluaran yang sifatnya terus-menerus dan permanen. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti gaji PNS. Itu sifatnya permanen ya. Nah, yang kedua ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan di sini sifatnya tidak terus-menerus, akan tapi dia bersifat temporer. Seperti apa? Seperti pembangunan jalan raya tol. Itu bersifat kontemporer. Nah, kemudian untuk yang anggaran belanja daerah di sini juga dibagi menjadi dua. Nah, ada dana perimbangan, ada dana otonomi khusus. Nah, dana perimbangan sini apa? Dana perimbangan itu dana yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan suatu daerah untuk pelaksanaan program desentralisasi. Itu ya. Nah, kemudian yang dana otonomi khusus itu apa? Dana otonomi khusus di sini yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk satu daerah yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Seperti contohnya daerah di Papua, daerah Jakarta itu sudah ditetapkan dalam undang-undang bahwasanya itu merupakan daerah otonomi khusus. Seperti itu ya. Baiklah. Dari yang Ibu jelaskan dari pengertian, fungsi, tujuan, penerimaan, pengeluaran di sini, ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Silahkan sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini. Paham semua? Baiklah. Oh, ada yang ditanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Sinta. Ya. Dengarkan semua ya, anak-anak. Sinta mau bertanya. Ya. Baik. Sinta di sini bertanya, Bu, seperti apa contoh APBN dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti ini. Ibu mau ngambil contoh anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan di sini mengeluarkan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ada yang tahu kartu KIP? Yang warna ungu itu, Kartu Indonesia Pintar? Ya. Nah, tujuan adanya dikeluarkan KIP di sini, dan siswi yang kurang mampu di sini bisa menerima bantuan, atau mahasiswa yang kurang mampu di sini akan diberikan beasiswa bidik misi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Atau Ibu ngambil contoh lain seperti anggaran kesehatan. Nah, di anggaran kesehatan ini mengeluarkan BPJS. Nah, dengan adanya BPJS di sini, masyarakat yang kurang mampu bisa membiayai biaya rumah sakit. Karena pada umumnya anak-anak APBN di sini yaitu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu ya. Baik, paham semua ya. Baiklah, Ibu hampir lupa. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu mau ngasih oleh-oleh buat kalian. Silahkan buka LKS-nya halaman 105. Nah,
Di buku paket kalian itu ada tugas kelompok yang B. Ibu bacakan ya. Tugasnya yaitu, oh ya, di sini ada berapa siswa? 25. Ya. Berarti ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 5 orang. Itu ya. Kerjakan, kumpulkan minggu depan. Jangan lupa ini kelompok ya, kelompok ya. Tugasnya itu dengan kelompokmu bandingkan data subsidi yang ada dalam APBN, terutama subsidi energi. Terangkan mengapa pemerintah memberikan subsidi energi. Ini kerjakan bersama kelompok, tulis ke kertas folio. Kumpulkan minggu depan. Paham ya? Sudah paham semua? Baiklah. Karena kalian sudah paham semua dan waktunya ibu juga udah habis, kita ketemu minggu depan lagi. Kita akan bahas tentang APBD. Seperti itu ya. Baiklah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.